Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Bagus Real Life Jogja. Kali ini aku akan memotong Mas Rohman. Nah, Mas Rohman ini dari mana Mas asalnya Mas? Gunung Kidul Mas, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, Mas Rohman. Aku nggak ada ini sih Mas, bebas aku mau dipotong apa. Ada masalah nggak di rambutnya? Rambut nggak ada sih Mas, kemarin sempat rontok cuman udah Aman ya? selesai, ya. Oke, kalau tak lihat dari postur muka sama keadaan rambutnya, ini enaknya bagian samping aku mau potong taper aja. Nanti bagian sampingnya ini agak lumayan sedikit tipis, cuman masih terlihat tegas. Jadi kayak potongan-potongan nyantai tapi terkesan rapi. Nanti untuk bagian atasnya kita bikin kayak gini aja, nggak terlalu banyak dikurangin. Oke, nggak ada Boleh, masalah. Aman ya? Aman Mas. Oke. Pertama-tama sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita cross check dulu tulang kepalanya, apakah ada masalah atau enggak. Jadi itu untuk mengantisipasi potongan itu gagal. Misalkan ada yang nonjol-nonjol tulang kepalanya ataupun ada bagian rambut yang tidak tumbuh. Nah, ini aman ya teman-teman, makanya langsung kita gas saja. Selanjutnya sebelum sesi percukuran dimulai, alangkah baiknya kita membasahi rambut dulu dan membagi ataupun parting bagian atas dengan bagian samping supaya lebih memudahkan kita dalam mengerjakan potong rambut secara mudah dan sistematis. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, supaya tidak bingung ketika kita mau mencukur. Oke, di sini saya mau menggunakan clipper senior, cuman casingnya udah saya ganti transparan, dan di sini saya menggunakan guard nomor 3 dan levernya open. Kita mulai. Bikin guideline terlebih dahulu. Kita tipiskan rambut supaya lebih mudah dalam mengerjakan. Oke, di sini saya mengerjakan bagian samping terlebih dahulu menuju ke belakang, dan dari belakang menuju ke bagian sebelah kiri. Jadi step pertama itu saya mau bikin guideline, itu muter dulu ya teman-teman ya. Untuk yang sebelah kiri sama teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, saya akan membuat gradasi di bagian belakang sama bagian samping. Nah, ini saya menemukan bagian sampingnya itu tulang kepalanya bagian sini agak terlalu masuk. Jadi saya memutuskan untuk membuat gradasinya itu lebih tinggi dari biasanya. Oke teman-teman, kita bikin baseline di bagian sini menggunakan trimmer. Kita bikin sedikit tinggi, kita habiskan aja langsung biar tidak kerja dua kali. Kemudian saya mau menghaluskan bagian yang sudah di trimmer di bawahnya. Jangan lupa disisakan sedikit bagian sini agar tidak terlalu kelihatan patah. Oke, saya sedikit balik biar kelihatan smooth. Langsung kita bikin pola satu jari di atasnya trimmer itu menggunakan zero open. Teman-teman, berarti ini namanya potongannya bagian samping ini adalah taper fade. Jadi ciri-ciri taper fade itu yang digradasi bagian samping sama belakang, nanti bagian sini itu masih terlihat tegas. Oke, kita perhalus sedikit, kita mainkan levernya, tuasnya kita maju mundurin. Cut. Oke, kita bersihin dulu teman-teman supaya clean. Langkah selanjutnya saya mau buat
pola lagi di bagian 00 tadi menggunakan guard nomor setengah dan levelnya open. Kita close, kita dorong tuasnya untuk menyambungkan antara zero dengan guard tengah. Oke, sudah mulai terlihat jelas gradasinya di bagian sini. Kita lebih perhalus sedikit untuk detailing, masih menggunakan gunting sasak. Jadi ini dengan Mas siapa namanya Mas? Rohman Mas. Mas Rohman, jauh-jauh dari Gunung Kidul ke Jogja hanya untuk potong rambut, mantap sekali. Kalau katanya pakai gunting sasak itu bikin rusak itu Oh enggak, yang rusak guntingnya bukan rambutnya. Gunting itu diciptakan untuk memotong rambut, bukan untuk merusak rambut ya. itu berarti keliru Mas itu. Jadi keliru. Yang aduh, cut. Gunting sasak itu tidak merusak rambut. Yang salah itu ketika kita menggunting dengan menggunakan gunting yang rusak, terus dengan cara guntingnya itu yang kurang bagus. Nah itu tidak merusak rambut, cuman rambut terlihat rusak karena cara mengguntingnya itu tidak benar. Jadi fungsi sasak itu sebenarnya bukan untuk merusak rambut. Fungsi sasak itu adalah menipiskan rambut. Yang bikin terlihat rusak itu ketika cara kita mengguntingnya salah, teknisnya salah, otomatis rambut terlihat rusak. Begitu Mas Roman. Jadi jangan khawatir kalau disasak rambutnya ya. Itu tergantung orangnya ya Mas ya. Tuh. Oke teman-teman, lanjut bagian belakang. Di sini saya menggunakan guard 1,5 dan levernya open. Kita bikin pola agak lumayan naik karena bawahnya nanti juga kita akan bikin 0. Kita bikin pola seperti bentuknya oval. Lalu kemudian langsung aja. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Teman-teman bisa lihat di sini ada pertumbuhan, itu yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, di sini pertemuannya di sebelah sini. Nah, ini ada yang pertumbuhan yang tidak rata. Ini tumbuhnya ke atas, sedangkan ini yang tumbuhnya ke bawah. Kalau kita bikin nolnya di sini, otomatis kita akan susah untuk connect-nya ke atas. Nah, kita bikin nolnya itu di sebelah sini aja teman-teman. Jadi bagian sini ke bawah itu kita hilangkan. Gunakan trimmer, kita bentuk pola dengan yang sudah kita buat ini di atas, bentuknya sama. Langsung aja kita hilangin. Jadi ketika kita bikin trimmernya itu agak sedikit bawah, otomatis nanti ketika selesai masih terlihat pertumbuhan rambutnya yang kurang rata. Oke, lanjut di sini teman-teman, kita langsung aja shaper di bagian bawahnya. Untuk membuat potongan yang detail itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya teman-teman, jadi nggak usah terburu-buru. Kita bikin pola lagi di atasnya trimmer, step by stepnya kurang lebih sama di bagian belakang dengan bagian samping ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk membuat gradasi.
Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya buat line lagi di atasnya itu menggunakan guard nomor setengah ya, levelnya tetap open. Kita bikin pola satu jari lagi. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir kalau di sini terlihat masih patah ya, karena kita akan langsung hilangkan menggunakan guard setengah juga, tapi levelnya close. Jadi dimainkan tuasnya. Cukup di sini teman-teman ayunkan aja clippernya di bagian ujung, jadi nggak usah dipakai semua. Sambil kita connecting lagi menggunakan zero open di bagian yang masih terlihat tebal. Lanjut teman-teman, langsung kita perhalus saja menggunakan guard nomor 1. Kita sambungkan. Buat teman-teman yang merasa masih kebingungan dengan track yang saya lakukan, teman-teman bisa coba menggunakan track teman-teman sendiri, karena memang sebagai tukang cukur biasanya itu punya trik masing-masing untuk membuat sebuah potongan itu terlihat bagus dan maksimal. Dan kebetulan trik yang saya pakai ini kebetulan agak sedikit susah ya, jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan lagi. Oke teman-teman, di bagian sini masih agak terlihat shadownya ya teman-teman, jadi shadownya lebih terlihat tebal. Itu jangan khawatir teman-teman, dan jangan kita paksakan menggunakan guard, karena nanti kalau menggunakan guard akan terjadi fatal, sesuatu hal yang fatal. Kenapa? Itu bisa jadi kita nyukurnya terlalu ke dalam, akhirnya bagian sini terlihat tipis dari bagian-bagian lainnya. Makanya kita biarkan, nanti kita detailing menggunakan gunting sasak ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya kondisi tersebut terjadi karena ada lekukan tulang kepala, jadi mengakibatkan shadownya itu terlihat lebih tebal. Oke teman-teman, kita mulai untuk detailing bagian belakang menggunakan gunting sayap. Di sini saya menggunakan gunting sasak itu yang 30% ya teman-teman. Kalau yang bagian samping tadi saya menggunakan yang 20%, ini saya menggunakan yang 30% teman-teman. Jadi gunting sasak itu banyak jenisnya ya teman-teman, banyak apa ya namanya, banyak tipenya. Ada yang dari 20%, 30%, ada yang 40%, ada juga yang 50% teman-teman. Jadi kebetulan saya juga punya lumayan lengkap ya teman-teman ya. Jadi kalau ada mengalami kesulitan dalam mencukur rambut, ada solusinya ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan mengeklik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya lainnya. Oke teman-teman, ini pengerjaannya udah menuju ke 40% ya teman-teman ya. Kita tinggal detailing aja. Di sini saya mau bikin outline. Oke teman-teman, di sini saya mau mengingatkan buat teman-teman jangan lupa tombol subscribe dan pencet notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Karena saya di sini berbagi tutorial dan itu gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya speser pun. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang sudah saya berikan ke teman-teman ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita mengerjakan bagian samping, kita akan berproses di bagian atas ya teman-teman. Saya akan melihat rambutnya, tapi ini ternyata rambutnya Mas Rohman ini masih agak pendek ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu mengurangi bagian atasnya itu terlalu banyak. Kita sedikit bikin tekstur aja ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan gunting mereknya itu Freelander. Ini harganya dulu tuh sekitar 150.000, cuman ini tajam banget teman-teman. Ini udah 4 tahun saya pakai dan
ini andalan saya teman-teman. Tuh teman-teman, kalian bisa lihat sendiri dari atas menuju ke samping itu tidak ada rambut yang keluar dari lajur guideline ya teman-teman. Jadi saya rasa nggak usah terlalu banyak kurangin, karena saya pikir Mas Roman ini habis potong rambut ya, belum lama ya Mas Roman? Iya mas, belum lama mas. Belum lama ya. Oke, kita nggak usah terlalu mengurangi terlalu banyak ya Mas. Oke mas. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat di bagian depannya ini lumayan terjadi penumpukan rambut ya teman-teman. Artinya kita akan sedikit mengurangi ketebalannya dengan menggunakan gunting sasak ya teman-teman. Tapi nggak usah terlalu banyak, kita kurangin aja sedikit supaya rambut terlihat lebih natural. Oke teman-teman, pengerjaannya udah selesai. Di sini saya akan melakukan styling terlebih dahulu. Saya menggunakan sedikit hair paste untuk membuat tekstur bagian rambut atasnya, biar kalau di styling terlihat, bukan terlihat, biar kalau di styling itu gampang ya teman-teman. Jadi kita tinggal ngebentuk secara perlahan. Oke teman-teman, di sini saya akan menaburkan powder untuk styling finish supaya teksturnya itu terlihat sempurna dan maksimal ya teman-teman.